Kita ke sorotan lain, Saudara. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Rohim Dahuri menekankan pentingnya kedaulatan pangan bagi Indonesia. Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 ini, Saudara, menegaskan kedaulatan pangan adalah kunci bagi kemandirian dan kemakmuran bangsa. Pidato Obama dalam mendukung si Kamala Harris. Yes, she can, dia bisa gitu, bagus. Data Badan Pangan Dunia menyebutkan sebuah negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa akan sulit makmur dan berdaulat bila kebutuhan pangan bergantung pada impor. Karena itu sebuah ironi jika Indonesia yang memiliki lahan pertanian sangat luas tetapi belum bisa mewujudkan swasembada pangan sehingga tidak memiliki ketahanan pangan yang baik. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Gotong Royong 2001-2004, Rohim Dahuri mengatakan hal itu pada fokus group discussion sekaligus rapat kerja Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia bertemakan turut membangun kedaulatan pangan menuju Indonesia Emas 2045 di kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Dapil Jawa Barat 8 ini, kedaulatan pangan penting bagi Indonesia karena kunci bagi kemandirian dan kemakmuran bangsa. Membangun kedaulatan pangan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari produksi di tingkat petani hingga pemasaran produk pertanian. Di sini, peran pemerintah dalam mendukung sektor pertanian sangat penting, mulai dari kebijakan perbankan yang lebih ramah petani, seperti penurunan suku bunga dan kemudahan akses kredit, hingga perhatian pada pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan desa, dan gudang penyimpanan. Dengan membangun sistem pangan yang berkelanjutan, Indonesia diyakini dapat mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak cukup membangun kedaulatan pangan itu dari subsistem on-farm saja, tapi subsistem hulunya yaitu penyediaan sarana produksi juga harus disiapkan, benih, pupuk, BBM kalau di nelayan, perbekalan melaut dan seterusnya. Kemudian di sisi hilirnya pun ada dua subsistem, yaitu subsistem industri pengolahannya, kalau tanpa industri pengolahan tidak ada nilai tambah, dan terakhir juga market pasar. Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks dalam mewujudkan swasembada pangan. Hal ini karena selama puluhan tahun Indonesia masih berjuang untuk mencapai swasembada pangan. Padahal Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang sangat besar. Guna mengatasi masalah ini, kerjasama dengan pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mengelola lahan yang selama ini tidak termanfaatkan. Ada 10 setidaknya daerah yang sudah siap untuk mendukung program ini. Jadi itu seperti Buleleng, itu mereka punya lahan 1.600 hektar. Dan itu cukup luas. Jadi itu mereka siap untuk menyerahkan kepada Yayasan Karya Bakti Bumi Indonesia untuk diolah. Terserah nanti itu apa yang ditanam di sana, itu nanti kita yang cek dari sisi teknologi, dari sisi pasar juga. Sinergi antara pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya diharapkan potensi lahan pertanian di Indonesia dapat dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat. Osyani Putri dan Herdian Giri, TVRI Yogyakarta, melaporkan.